Tomsik tiba di penjara. Bill mengarahkan tembaknya pada DB yang baru saja masuk kembali ke ruangannya karena dia sudah mengusir dan memecatnya. DB meminta satu kesempatan lagi. Jika dia gagal, maka dia sendiri yang akan memundurkan diri dari pekerjaannya. Bill akhirnya memberi kesempatan atas pertimbangan dari lamunannya tadi. Tomsik masuk ke ruangan Bill Boss dan disambut oleh Daisy yang meminta tanda tangannya untuk kenang-kenangan. Daisy lalu mengantar Tomsik ke ruangan Bill Boss usai memujinya. DB mulai memperkenalkan diri, sementara Bill menolak jabat tangan dari Tomsik. DB mulai memuji film-film Tomsik dan Bill merasa kesal karena itu membuang-buang waktunya. Dokter kesehatan dari penjara itu yang bernama Jomblo Ngenes datang dan meminta maaf atas keterlambatannya karena dia baru saja menangani salah satu napi yang lagi sekarat. DB lalu menanyakan perihal manusia kelabang dalam filmnya. Apakah itu 100% akurat dan aman dalam dunia medis? Bill mulai berkata kasar bahwa sudut pandangnya harus dilihat berdasarkan dunia kenyataan, bukan dunia khayal seperti di film. Tomsik memotong pembicaraannya dan mengatakan jika itu benar-benar 100% akurat dari sudut pandang tim medis, karena dia sendiri sudah meneliti dan mendapatkan hasil laporannya dari ahli bedah di Amsterdam. Tom lalu menunjukkan laporan itu pada dokter untuk membuktikannya. Bill menanyakannya pada dokter itu dan dokter bilang, ya, laporannya akurat, namun mungkin akan ada sedikit masalah dalam proses penyembuhan jahitannya. Tapi dokter tetap meyakinkan Bill bahwa itu akan berhasil. Dokter juga menjelaskan jika proses kotoran manusia dari orang di depannya itu tidak akan masalah bagi sistem pencernaannya. Namun, hanya akan mengurangi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh saja. Tapi itu semua bisa diatasi dengan suntik vitamin. Bill seakan terhipnotis dengan perkataan dokter itu dan dia sangat senang karena telah mengukir sejarah tentang hukuman narapidana terbaru di dunia. Dia pun berjanji akan mempromosikan Dr. Jones supaya makin dikenal sebagai ahli dokter bedah di dunia. Bill setuju untuk bekerja sama dan meminta supaya rencananya dimulai hari itu juga. Namun DB mengatakan masalah yang mungkin akan dihadapi, yaitu urutan manusia kelabangnya harus mengikuti masa tahanan seseorang napi, di mana para narapidana yang masa tahanannya masih panjang ditaruh di paling depan. DB juga mengatakan cara lain yang bisa dilakukan untuk menghubungkan para narapidana dari anus ke mulut tanpa mencabut gigi dan juga tanpa membuang batok lutut seperti di film The Human Centipede, yaitu dengan tali khusus serta suntik mati rasa pada bagian lutut. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir pengoperasian kembali saat masa tahanan para napi itu mulai berakhir dan akan bebas dari penjara. Dokter itu pun memuji pemikiran DB. Tomsik lalu berkata, mereka bisa menggunakan dan menerapkan idenya membuat manusia kelabang seperti di filmnya itu pada tahanan dengan satu syarat, yaitu Tomsik akan melihat secara langsung proses pengoperasiannya. Karena selama ini di dalam filmnya dia hanya menggunakan properti syuting dan hal palsu lainnya. Bill pun menyetujuinya dan menjadikan Dr. Jomblo Ngenes alias Jones sebagai pimpinan proyeknya. Bill memutuskan untuk mengharuskan para narapidana menonton film The Human Centipede 1 dan 2 berulang-ulang dan mengumumkan nasib mereka akan seperti di film itu sebelum akhirnya dieksekusi satu persatu. DB mengatakan jika hal itu akan membuat para narapidana mengamuk, namun Bill tak memperdulikan dan meminta DB untuk tutup mulut. Para napi menonton film The Human Centipede 1 dan 2 sambil teriak mengeluhkan film sampah tak berperi kemanusiaan itu saat tiba di adegan Lindsay yang menelan kotoran Katsuro di sequel pertama serta adegan Martin yang menyodomi Kim di sequel kedua. Para napi memberontak dan melontarkan kata-kata pujian kelewat indah alias penghinaan. Usai menonton film, Bill datang bersama DB dan mulai berpidato jika para napi itu akan dijahit mulutnya ke anus teman satu selnya seperti di film itu. Hal itu memancing amarah para narapidana dan mereka mulai memberontak. Bill dan DB pun segera lari. Kerusuhan pun terjadi. Bill dan DB lari ke ruangannya dan tak membiarkan Daisy untuk masuk ke ruangan itu. Daisy pun menjadi korban salah satu narapidana. Dia disiksa dan diperkosa. DB mencoba menelpon polisi negara, sementara Bill memilih untuk melompat dari ruangannya hingga terjatuh ke tanah. Saat itu juga polisi negara datang dengan helikopternya untuk menghentikan kerusuhan. DB mencari Bill dan setelah menemukannya, dia mengatakan jika situasi sudah aman. Namun Daisy
sekarat. DB meminta Bill menghubungi dokter untuk Desi, namun Bill justru berkata kasar bahwa dia terluka juga. Bill meminta DB pergi dan dia mulai menggila sendiri di lapangan yang terlihat panas karena efek color grading itu. Bill lalu menembak semua napi satu persatu menggunakan senapan yang sudah diisi peluru bius. Setelah semuanya pingsan, Bill meminta para petugas untuk menggotong para narapidana itu ke ruangan operasi. Bill tampak gembira, dia bergoyang-goyang santuy sambil menyanyi. Bill dan DB merasa bangga karena akan menciptakan sejarah manusia kelabang terpanjang di dunia, yakni sekitar 500-an narapidana. Salah satu napi mengalami penyakit diare akut. Dokter berkata, siapa yang mau mencium kentut angin busuknya setiap detik? Bill mengatakan, siapa lagi kalau bukan pria bertato yang barangnya suka mengeras saat melihat pria berkulit putih, yaitu narapidana yang sudah dikebiri dan biji abadinya dijadikan nugget. Bill kemudian menghampiri salah satu napi yang mengalami penyakit usus buntu akurat, di mana dia tidak bisa buang kotoran lewat anus dan terpaksa dioperasi di bagian samping perutnya untuk membuang kotoran dari dalam tubuhnya. Bill mengatakan jika napi itu tidak berguna sama sekali, dijahit di anusnya pun percuma. Bill membunuhnya dengan menusukkan pistol ke lubang operasi tempat pembuangan kotoran di samping perutnya itu lalu menembaknya. Bill kemudian meminta DB membersihkan pistolnya dari darah segar itu. Namun dokter pribadinya, bukan dokter jomblo ngenes ya, tapi dokter lain. Kalau dokter jomblo ngenes mah keasyikan atuh ngejahitin pantat dan mulut para narapidana. Dokter itu muncul dengan membawa salah satu napi menggunakan kursi roda. Dia mengatakan lelah dengan semuanya. Bill menembakkan pistol pada narapidana yang dibawa dokter itu. Dokter itu pun pergi dan terpaksa melanjutkan tugasnya. Bill melihat kondisi Desi. DB meminta supaya Desi dibawa ke rumah sakit normal agar ditangani secara intensif. Namun Bill tak memperbolehkannya. Dia mengatakan jika dia sangat senang dan merasa bergairah memperkaos wanita di detik-detik kematiannya. Bill pun melakukan pengencerotan pada Desi yang masih terbaring lemah sekarat itu, meski DB memohon untuk tidak melakukan itu. DB dan Bill melihat proses penyambungan para narapidana di lapangan dari atas ruangannya. Mereka berdua lalu pura-pura bersandiwara. DB menjadi Bill dan Bill menjadi si gubernur. Usai bersandiwara, telepon pun berbunyi dan para petugas bilang jika Tom Sik datang. Bill, DB, dan Tom Sik berjalan menuju ruangan operasi, dan di salah satu ruangan penjara, narapidana yang mengalami sakit diare akut tampak memakan kotorannya sendiri dan berkata jika dia sudah menjadi manusia kelabang lebih awal. Bill lalu menembaknya, dan Tom Sik mengatakan jika perbuatan Bill itu tidak benar. Tiba di ruangan operasi, Tom Sik tampak menghela nafas melihat suasana di sana. Tom Sik hanya senyum-senyum saat diajak ngobrol oleh Bill. Tom Sik kemudian diajak melihat perkembangan manusia kelabang karya Bill Boss. Tom Sik pun muntah melihat beberapa napi yang diamputasi kakinya, dan dia pun akhirnya pergi. Bill mengatakan jika Tom Sik itu banci. Melihat begituan saja sudah muntah. DB pun merasa jika Bill merencanakan hal lain. Di ruangannya Bill, DB datang dan membawa kabar jika napi terakhir sudah disatukan. Mereka terlihat senang. Telepon pun berbunyi dan petugas mengatakan jika gubernur sudah datang. Dan Bill mengatakan jika dia sudah siap menghadapi gubernur banci itu. Saat hendak menutup teleponnya, Bill menyadari jika gubernur sudah ada di depan pintunya. Dan dia mengalihkan pembicaraannya jika Dwight Butler alias DB lah yang banci. Gubernur bertanya, kenapa DB dan Bill terlihat sangat gembira? Setelah mereka mengobrol, Bill mengantar gubernur untuk melihat penemuan hukuman terbarunya kepada para narapidana yang lebih simpel, praktis, dan tak banyak memakan biaya. Gubernur itu terkejut dan kebingungan melihat para narapidana yang sudah disambung. Bill lalu meminta DB untuk menjelaskannya. DB mengatakan jika pemerintah sudah mengeluarkan puluhan miliaran dana tiap tahunnya untuk biaya dan fasilitas penjara bagi para napi, namun tetap saja tidak membuat para tindak kriminal itu jera. Ada saja kasus yang mereka lakukan tiap harinya, bahkan meski sudah di dalam penjara sekalipun, mereka tetap berbuat onar. Dana yang dikeluarkan pemerintah akhirnya juga sia-sia karena para narapidana setelah keluar dari penjara, mereka tetap melakukan kejahatan yang pada akhirnya kembali ke penjara itu lagi.
Dengan hukuman terbaru ini, DB meyakinkan gubernur jika tidak akan ada lagi tindak kejahatan yang dilakukan setelah para narapidana itu bebas dari penjara. Si gubernur itu mengelus dada saat melihat orang Muslim memakan kotoran orang Yahudi dan orang Amerika memakan kotoran orang Meksiko. Sementara Bill mengatakan jika itu adalah cara untuk mendamaikan mereka semua dan mempererat persaudaraan dengan saling berbagi makan dalam satu sistem pencernaan. Bumi pun akan damai melihatnya. "Ya Tuanku, ampunilah aku. Ini sangat berlebihan sekali," kata si gubernur. Saat mereka keliling, gubernur melihat Desi di tengah-tengah manusia kelabang itu dan dia pun menanyakannya pada Bill. Bill mengatakan jika dia hanya mengetes keberanian sekretarisnya itu saja. Sungguh biadab sekali bukan? Mana dia adalah satu-satunya orang terindah di penjara itu, malah ditaruh di tengah-tengah manusia kelabang. Biadab, biadab. Gak ada akhlak memang kau ya Bill. Desi yang teriak kesakitan dan menangis dihampiri oleh DB untuk menenangkannya. Namun hal itu membuat Bill marah dan berteriak. DB pun meninggalkan Desi. DB kembali mengatakan jika itu akan membuat pemerintah hemat miliaran dolar dan dana bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih berguna. Bill menambahkan akan lebih hemat lagi jika manusia kelabangnya dijahit melingkar dan mereka dapat berbagi sistem pencernaan abadi selamanya tanpa harus memberinya makan. DB mengatakan jika uangnya bisa digunakan untuk biaya sekolah, pembangunan rumah sakit, panti jompo, ataupun pembangunan jalan, si gubernur hanya geleng-geleng saja. Saat tiba di ujung kelabang, napi yang terletak di ujung belakang tampak menghempaskan cairan kuning dari bokongnya. Hal itu membuat si gubernur jijik. Bill meminta DB membersihkannya karena dia ingin semua tempat bersih dan steril. Apa kalian masih mau lanjut? Oke, mengangguklah sekarang. Baiklah, kita lanjut. Masih ingat para napi yang diamputasi dan membuat Tom Sik muntah? Ya, Bill mengajak gubernur melihat para napi yang sudah dihukum seumur hidup dan dijadikan manusia ulat, di mana kaki mereka sudah dipotong-potong sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Bill menunjukkan salah satu narapidana yang sudah habis masa tahanannya pada gubernur di dalam ruangan, dan dia memperlihatkan jika hanya ada sedikit bekas jahitan di bibir dan anusnya saja, sementara kondisinya sangat sehat. Bill menanyakan kondisi napi itu, dan dia menjawab menggunakan bahasa Arab karena dia seorang Muslim. Napi itu mengatakan syukur karena dia sudah baik-baik saja pada si gubernur. Bill lalu menyuruh napi itu pergi. Kemudian Bill bertanya pada gubernur tentang keputusannya. Gubernur mengatakan jika itu semua salah karena melanggar hak asasi manusia. Dia juga mengatakan jika itu tindak kriminal yang akan menjerat Bill dan DB dihukum mati. Gubernur segera pergi dan tak memperdulikan penjelasan Bill jika semua itu adalah idenya DB. Bill marah besar pada DB. Gubernur pun berlalu dengan mobilnya. Bill kemudian mengambil pistol. Dokter Jomblo Ngenes tiba-tiba masuk ke ruangannya dan menagih janji Bill untuk menjadikan ahli bedah internasional. Bill pun menembaknya. Di sisi lain, gubernur tampak menghentikan mobilnya sambil merenung, sementara Bill menodongkan pistolnya di kepala DB. Tiba-tiba seseorang membuka pintu dan dia adalah wajah si gubernur. Dia datang sambil merokok. Si gubernur mengatakan jika itu adalah ide jenius dan harus diterapkan di semua sistem penjara di Amerika. Dia juga berkata jika itu yang membuatnya akan terpilih menjadi presiden di pemilu yang akan datang. Gubernur itu pun pergi. DB yang besar kepala dengan tegas mengatakan, "Ya, itu adalah ideku." Hahaha. Bill pun memujinya dan mereka berpelukan. Bill kemudian menembak DB hingga mati tepat di bagian kepalanya. Tampak juga kaki dari Dokter Jomblo Ngenes bergerak-gerak. Adegan berakhir saat Bill teriak-teriak sambil telanjang menggunakan pengeras suara diiringi shot para napi di lapangan. Tamat. Apa ada pertanyaan kenapa Bill membunuh DB padahal si gubernur memuji idenya? Oke, kita jawab. Karena si gubernur sebenarnya tidak kembali lagi ke penjara dan memuji mereka. Itu hanyalah hayalan Bill dan DB saja. Loh, bukankah tadi si gubernur berhenti di pinggir jalan, Bang? Iya, dia memang berhenti dan melihat ponselnya.
tapi tidak menunjukkan jika beliau putar balik ke penjara kan? Hal yang paling akurat dan yang membuktikan jika yang kembali ke penjara itu bukanlah si gubernur adalah rokok yang dihisap oleh si gubernur itu sendiri. Kita tahu jika si gubernur tidak merokok bukan? Dan disebutkan pula saat adegan si gubernur pertama kali masuk ke penjara. Dia mengatakan jika dia hanya merokok dengan rokok terbaik di dunia yang berasal dari Kuba, bukan dari Amerika seperti rokoknya Bill. Dengan maksud untuk mengejek Bill yang sedang menawarkan rokok. Jadi pada intinya si gubernur tidak merokok. Akhirnya Bill yang menyadari jika yang datang lagi itu bukan si gubernur memutuskan untuk menembak DB. Dia pun menjadi stres dan menelanjangi dirinya sendiri saat mengingat perkataan gubernur jika dia akan dihukum mati. Sudah cukup jelas bukan? Oke, sampai ketemu lagi di segmen kupas selanjutnya. Anyway, kita berhenti sejenak untuk istirahat membuat episode kupas yang terlalu gore, sadis, dan penuh darah-darah. Kita akan bahas dulu film yang santuy-santuy, oke? Komen di bawah apakah kalian setuju jika hukuman ini diterapkan bagi para koruptor dan bagi para pedofil yang melecehkan anak-anak di bawah umur. Tapi jangan harap hukuman ini bisa diterapkan di dunia nyata ya gengs, karena seperti yang gubernur tadi bilang,